Keluargaku di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kembali kita akan masuk kepada seri khotbah surat Yakobus. Dan hari ini kita masuk kepada seri atau bagian terakhir daripada surat Yakobus. Minggu lalu di ibadah pertama firman Tuhan mengenai seri surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Ke-6 sampai 11 kalau saya tidak salah ya. Ayat 1 sampai 6, ayat 7 sampai 11. Itu minggu lalu di ibadah pertama, karena di ibadah kedua kita ada pendeta tamu. Jadi bagi yang mau melihat, mendengar yang belum sempat minggu lalu, bisa melihat di channel YouTube saya PDTIR Sucipto Lubis untuk seri bagian surat Yakobus dari yang ada di pasal 5 ayat 7 sampai 6. Karena hari ini kita akan melihat bagian terakhir dari surat Yakobus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau ucapkan ini dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh. Kita letakkan tangan kita di dada. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan, bahwa surat Yakobus ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya kepada jemaat mula-mula, tetapi juga kepada kita jemaat Tuhan saat ini. Karena surat Yakobus memiliki panduan, memiliki tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup kita, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan kita, dalam mengendalikan diri kita termasuk lidah kita, pikiran kita, dalam mengambil keputusan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan surat Yakobus juga memberikan kita pengertian yang sesungguhnya mengenai uang, mengenai harta, mengenai kekayaan. Ini semua Tuhan berikan kepada kita sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa surat Yakobus ini sangat penting. Dan saya tidak terburu-buru untuk membahas, menghabiskan bagian demi bagian daripada surat Yakobus ini. Karena saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Ya, kita sudah melewati 11 atau 12 seri dari surat Yakobus ini, dan hari ini kita masuk ke dalam bagian yang terakhir. Dan keluargaku di dalam Tuhan, bagi yang belum atau yang bolong-bolong untuk mendengar firman Tuhan di seri surat Yakobus ini, atau yang mau mengulang, itu bisa dapat melihat di dalam channel YouTube saya PDTIR Sucipto Lubis. Di situ ada seri surat Yakobus. Ya, dan bagi yang baru pertama kali datang, pertama kali bergabung di tempat ini, saya Sucipto Lubis, gembala di sidang Jemaat Tuhan di GPDI Pemenang, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kita akan sama-sama dibangun di dalam Kristus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam bagian terakhir dari surat Yakobus. Di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Kalau kita lihat di dalam pasal 12,
Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Katakan amin. Di dalam ayat 12 ini dikatakan kita harus berdiri di atas ya atau di atas tidak. Kalau kita katakan ya, itu karena memang ya. Kalau kita katakan tidak, itu karena memang tidak. Jadi gak perlu bersumpah keluargaku di dalam Tuhan. Malah firman melarang untuk bersumpah. Janganlah kamu bersumpah demi surga, demi bumi, atau demi apapun. Dengan kata lain, hiduplah benar dan milikilah perkataan tindakan yang dapat dipercaya. Katakan haleluya. Anak Tuhan harus bisa dipercaya. Baik perkataannya, baik tindakannya, baik motivasinya, itu harus bisa dipegang, harus bisa dipercaya. Hendaklah kita, dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu katakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak, tanpa harus bersumpah. Sekarang ini ada banyak orang Kristen yang hidup dalam sumpah palsu, betul enggak? Sumpah deh. Sumpah pocong pun aku mau katanya. Entah apa itu pocong. Tetapi orang berkata seperti itu supaya dia dipercaya. Dan biasanya orang yang berkata seperti itu karena dia berkata tidak jujur. Tetapi firman berkata kita harus hidup benar. Katakan amin. Perikop ini berjudul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Sepertinya ayat 12 ini kok nyempil, kok enggak tentang doa. Sementara ayat 13 sampai 18 itu murni tentang doa. Kok ini sepertinya beda. Keluargaku di dalam Tuhan, dasar dari doa yang didengar Tuhan adalah hidup benar. Katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memiliki hidup yang benar, maka doa kita tidak akan nyambung kepada Tuhan. Karena firman berkata, kuduslah sebab aku kudus. Jangankan doa kita, kalau kita tidak hidup benar, bahkan pujian penyembahan kita pun adalah kekejian bagi Tuhan. Kita semua tentunya mau didengarkan Tuhan doa kita. Haleluya. Makanya di dalam ayat 12 perikop ini dibuka dengan hidup benar. Haleluya. Berkata ya jika ya, berkata tidak jika tidak, berbuat ya jika itu kebenaran firman Tuhan. Hidup benar. Kalau jadi anak Tuhan, kalau kita mau doa kita didengar. Haleluya. Sekarang ini kita lebih sangat lagi membutuhkan supaya doa kita didengar Tuhan. Kita lebih lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bahkan di dalam ayat 13 dikatakan, keluargaku, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah
ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Kembali ke ayat 13. Di dalam ayat 13 sampai 15 ini, surat Yakobus ditujukan kepada 3 kelompok: yang menderita, yang bergembira, dan yang sakit. Haleluya. Yang menderita dalam arti sedang mengalami pencobaan, baik secara fisik maupun secara mental. Yang bergembira adalah yang saat ini sedang tidak memiliki masalah. Dan yang sakit adalah yang sakit secara jasmani maupun yang sakit secara mental, secara kerohaniannya. Dan kalau kita melihat ketiga kelompok ini, itu mencakup semua orang Kristen. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak yang menderita, sedikit yang sedang bergembira, dan ada juga yang sakit. Semua orang. Artinya firman ini ditujukan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Haleluya. Haleluya. Tidak terkecuali satu orang pun. Semua kita termasuk saya. Bukan karena saya gembala, istri saya ibu gembala, bukan karena kami hamba Tuhan, maka kami tidak punya masalah, maka kami tidak punya penderitaan, tantangan, cobaan. Tidak, kita sama kok dalam hal itu. Sama. Dan ada saat-saat juga kami bergembira karena kami tidak sedang dalam pencobaan. Kita juga sama tentang hal itu. Ada saatnya juga kami sakit. Kita sama dalam hal itu. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu kenapa ayat 12 tadi berbicara tentang hidup benar. Katakan amin. Karena hidup benar adalah pondasi dasar dari doa yang didengar Tuhan. Gak usah cerita doalah kalau tidak benar hidupnya. Itu hanya membodohi diri sendiri. Enggak usah bermimpi doanya didengar Tuhan kalau hidupnya tidak benar. Itu mimpi di siang bolong. Ayat 12 tadi merupakan dasar dari ayat 13 sampai 18. Dan kita semua memiliki pencobaan masing-masing. Betul apa betul? Masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, masalah dalam anak-anak, masalah dalam pekerjaan perdagangan, masalah di dalam apapun. Dan seringkali masalah-masalah itu mengikis iman kita, mengikis kemanusiaan kita, bahkan mengikis kewarasan kita berpikir. Ada orang yang sampai tidak bisa tidur.
gara-gara masalahnya. Bahkan ada orang yang saya kenal, pernah saya tahu sampai sakit giginya, kepalanya nyut-nyutan hanya karena mikirin masalahnya. Tetapi firman berkata pada saat ini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Haleluya. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ada banyak orang Kristen tidak memiliki kehidupan doa. Bosan berdoa. Enggak enak berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa di sini di dalam surat Yakobus ayat 13 ini pasal 5 adalah doa pribadi, bukan doa di depan umum. Ada banyak orang semangat kalau doa di depan umum. Karena dia bisa menyombongkan dirinya. Terima kasih Tuhan karena keluargaku tidak pernah kena pencobaan. Terima kasih Tuhan karena anakku semua berhasil. Makin dikerasin suaranya supaya semua orang dengar. Itu doa orang Farisi. Yang dimaksud di sini adalah doa pribadi. Haleluya. Doa apa? Pribadi, antara kita pribadi dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan di dalam doa kita. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa kita. Bukan untuk menyombong-nyombongkan diri kita kepada orang-orang melalui doa kita yang kita karang-karang dengan baik. Tidak, doa pribadi, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Miliki kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Sehabis seri surat Yakobus ini berakhir, ke depan kita akan masuk ke dalam seri khotbah tentang doa. Karena doa adalah nyawa, nafas dari orang percaya. Haleluya. Ada pepatah dulu. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tetapi malah lebih jauh dari situ. Kalau kita sedang menderita, kita harus berdoa. Amin. Haleluya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Haleluya. Baiklah ia menyanyi. Tidak dikatakan baiklah ia menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu bisa dengan mulut tertutup. Menyanyi itu gak bisa dengan mulut tertutup. Kedengaran. Makanya keluargaku di dalam Tuhan, pada waktu pujian penyembahan, ayo kita bernyanyi dengan lantang. Amin. Bertepuk tangan dengan keras. Melompat, menari, menyanyi. Loh, tapi kan aku sedang menderita, kok aku disuruh juga nyanyi? Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17, 18, 16, 17, 18. Ayo kita baca sama-sama. 16 mulai. 16, 17, 18. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bersukacitalah senang. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam
segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat 16 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, baik di dalam penderitaanmu, baik di dalam pencobaanmu, baik di dalam penyakitmu, baik di dalam kegirangan hatimu. Apa dikatakan? Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita. Berarti Yakobus 5 ayat yang ke-13 ini, kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi, itu berarti untuk kita semua. Bersukacitalah karena Tuhan. Firman Tuhan di dalam Nehemia dikatakan apa? Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi kalau engkau kehilangan sukacita karena Tuhan, engkau kehilangan perlindungan itu. Kenapa kita harus bersukacita karena Tuhan di dalam penderitaan kita? Karena kita tahu pertolongan itu pasti datang. Amin. Kenapa kita harus bersukacita karena Tuhan di dalam penyakit kita? Karena kesembuhan itu pasti datang selama engkau berdoa. Dan ingat di dalam ayat 12 bahwa kehidupan doa yang didengar Tuhan adalah hidup benar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jika menurut firman itu benar, lakukan. Jika tidak benar menurut firman, jangan lakukan. Amin. Kalau ada sekarang di antara kita yang menderita karena pencobaan, ayo berdoa. Tetapi jangan lupa menyanyi. Karena begitu engkau kehilangan sukacita karena Tuhan, akibat penderitaanmu, engkau kehilangan perlindungan Tuhan. Berarti engkau tidak bersukacita senantiasa. Padahal itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu, kata firman Tuhan. Haleluya. Makanya kalau datang ke gereja, ayo bernyanyi dengan semangat. Jangan apa bahasa Indonesia melep. Apa bahasa Indonesia melep? Siapa orang Batak di sini? Selain saya. Apa bahasa Indonesia melep? Hah? Jangan loyo nyanyinya. Haleluya. Jangan nyanyinya kemenanganlah, tapi nyanyinya gini. Kemenanganlah, kemenanganlah, loyo. Padahal dikatakan di sini menyanyi, ada tanda serunya lagi. Bukan nyanyi yang loyo. Haleluya. Haleluya. Menyanyilah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk di dalam hal penderitaanmu, termasuk di dalam hal sukacitamu, termasuk di dalam hal penyakitmu. Ada orang pernah bertanya kepada kami, kok saya berdoa 2 menit aja om udah gak ngerti apa yang mau ku bilang katanya.
Sementara Om saya lihat bisa berdoa sejam, 2 jam. Bahkan kami pada waktu di sekolah Alkitab, itu bahkan ada doa jam 5 pagi setiap hari, selama sejam. Apa aja yang didoakan? Kalau cuma bilang kebutuhan kita, yang gak sampai selama itu juga Om katanya. Saya bisa berdoa lama karena saya punya banyak kebutuhan. Itu yang pasti. Saya harus mendoakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya harus mendoakan jemaat Tuhan yang kami layani. Saya harus mendoakan keluarga kami. Saya harus mendoakan supaya Tuhan menyertai. Ada banyak hal. Keluargaku di dalam Tuhan. Ada beban dalam hidup kita masing-masing. Betul apa betul? Tetapi ingat satu hal. Kita tidak didesain Tuhan untuk menanggung beban berat. Hanya orang bodoh, hanya orang di luar Tuhan yang merasa dirinya kuat untuk menanggung beban berat. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan kita, tidak pernah mendesain hidup kita untuk menanggung beban berat. Itu kenapa dikatakan di dalam firman, marilah datang kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Tuhan mengundang kita yang berbeban berat untuk menyerahkan beban berat kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena memang kita tidak didesain Tuhan untuk menanggung beban berat itu. Jangan bodoh keluargaku di dalam Tuhan. Firman juga berkata apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Karena Tuhan tahu kita tidak kuat menanggung beban berat. Karena memang kita tidak pernah didesain Tuhan untuk menanggung beban berat. Firman berkata, serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Haleluya. Karena memang kita tidak pernah didesain Tuhan untuk menanggung beban berat. Kami mau katakan satu hal, keluargaku di dalam Tuhan. Hanya orang bodoh yang mau menanggung beban beratnya sendiri. Atau memang dia tidak kenal siapa Tuhan kita. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Tetapi untuk itu engkau harus berdoa. Untuk itu engkau harus menyanyi memuji Tuhan. Untuk itu engkau harus mengucap syukur dalam segala hal. Ada hubungan yang intens, ada hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan di dalam doamu pribadi. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu kenapa kami bisa berdoa lama, sejam 2 jam. Bahkan saya pernah berdoa sampai 3 jam. Kenapa? Karena doa kami tidak hanya diisi oleh kebutuhan kami saja, tetapi juga diisi dengan nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan diisi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Karena firman berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Satukan itu di dalam doamu. Tetapi dasarnya tadi apa? Hidup benar. Amin. Hidup benar. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Para penatua jemaat. Ini berarti bicara tentang gereja. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan, masing-masing kita harus berjemaat di gereja lokal. Harus memiliki gembala, katakan amin. Supaya kalau engkau sakit, ada yang dipanggil untuk mendoakanmu. Sekarang ada kecenderungan ibadah di rumah. Kan ada YouTube. Tuhan yang di gereja kan sama dengan Tuhan yang di rumah. Iya, tapi kalau engkau sakit, siapa yang engkau mau panggil penatua jemaatnya? Lihat YouTube. Dari GPDI mana yang besar atau GBI mana yang besar di Jakarta. Kita di Medan, di rumah. Lihat YouTube. Merasa diberkati, begitu sakit. Apakah engkau bisa memanggil gembala yang di Jakarta sana untuk mendoakanmu? Kenal pun dia tidak denganmu. Haleluya. Jadi jangan katakan di semua gereja sama. Memang di semua gereja Tuhan Yesusnya sama, gembalanya tidak sama. Gembala hanya bertanggung jawab terhadap jemaat di gereja lokalnya, bukan di gereja lokal yang lain. Makanya jangan mencelak-mencelok. Hari ini ibadah di sini, besok ibadah di sana, minggu depan ibadah di situ lagi. Enggak ada gembala yang mengenalmu. Enggak ada gembala yang merasa menggembalakanmu. Enggak ada gembala yang merasa punya kewajiban untuk mengurus, menjaga jiwamu. Memang Tuhan Yesusnya sama. Tapi kita belum di surga. Kita masih di bumi. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang memang merasa dan mengakui saya sebagai gembalanya, ayo rajin dan setia beribadah di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Sehingga saya tiap minggu minimal melihat, bisa memantau pertumbuhan rohaninya, bisa mendoakannya setiap hari. Dan kalaupun sakit atau apapun, saya dengan senang hati bersama Ibu Gembala datang mendoakannya. Karena saya melihat setiap minggu. Kemarin Ibu Panjaitan baru menguncong Inang Opung Felicia yang tadi diberkati ya, diserahkan anak Pak punya. Di WA mengatakan bahwa Gideon belum pulang. Dan saya langsung begitu baca itu. Ya sudah malam waktu itu ya. Saya baca itu, kami langsung berdoa. Kenapa? Karena kami melihat Inang itu setiap minggu ada. Lah kalau sudah 2 tahun gak pernah ke gereja di tempat ini, dari mana saya ingat? Udah mokik-mokik napasnya baru ingat. Oh iya aku kan punya gembala katanya lagi. Mau kawin anaknya. Oh iya aku kan punya gembala. Baru ingat dia punya gembala. Selebihnya gak punya ingatan tentang gembalanya. Dari ayat 14 ini. Kita tahu. Kita harus tertanam di gereja lokal. Katakan amin. Kita harus punya gembala. Domba yang memiliki gembala nggak mau jauh-jauh dari gembalanya, betul nggak? Karena kalau dia jauh-jauh diterkam serigala. Lah ini bukannya menjauh, menghilangkan diri berbulan-bulan. Ditelepon, iya om, iya tante, ke gereja pun aku nggak datang juga, didatangin, iya om, iya tante. Kami akan ke gereja, enggak datang juga. Berbulan-bulan ditunggu, 5 bulan tak datang, 6 bulan tak datang, 8 bulan tak datang. Oh takku sudah tua, lupa lah aku sama dia. Enggak aku doakan lagi dia tiap hari. Betul? Karena udah 8 bulan enggak ke gereja, berarti aku tidak dianggapnya gembalanya. Mungkin dia sudah bergembala di tempat lain, ya tugas gembala di tempat lain itulah mendoakan dia, bukan tugasku lagi.
Haleluya, keluargaku di dalam Tuhan. Ayo setia beribadah di tempat ini. Kalau memang mengakui saya sebagai gembalanya. Sehingga saya punya kewajiban menjaga jiwanya. Saya punya kewajiban untuk mendoakannya setiap hari. Saya punya kewajiban untuk memperhatikannya. Amin. Dan kami perhatikan ya, yang rajin ibadah, ada beberapa keluarga yang sudah dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Doa kita dijawab Tuhan. Ada ekonomi-ekonomi yang sudah mulai dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Doa kita dijawab Tuhan. Tapi ayo tertanam di dalam gereja lokal, supaya engkau punya gembala, supaya engkau punya penatua jemaat yang mendoakanmu, menjaga jiwamu, dan memperhatikan pertumbuhanmu ke arah Kristus. Katakan haleluya. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman, lahir dari iman. Ini adalah hal kedua yang harus kita ingat. Hal yang pertama tadi, hidup benar. Itu sebagai dasar doa. Hal yang kedua adalah iman. Itu juga dasar doamu. Doa tanpa iman itu adalah doa yang memukul angin. Coba pukul angin, bisa enggak? Yuk pukul dulu angin. Ada efeknya enggak? Enggak ada. Doanya sia-sia karena enggak ada iman. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saling apa? Mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Saling apa? Saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kenapa kami katakan tadi. Dasar pertama adalah hidup benar. Karena di sini dikatakan doa orang yang benar, katakan amin. Bukan dikatakan doa orang yang agamanya Kristen, enggak, pengikut Kristus pasti Kristen, tapi Kristen belum tentu mau menjadi pengikut Kristus. Belum tentu mau hidup benar. Doa orang yang benar, makanya hiduplah benar, maulah ditransformasikan Tuhan menjadi manusia yang baru yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau hidupmu tidak benar, doamu itu akan sia-sia seperti memukul angin, meninju angin. Bila dengan yakin didoakan, bila dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hiduplah benar dan ada iman di dalam doamu. Haleluya, haleluya. Tetapi dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini juga alasan kedua kenapa kita harus tertanam di dalam berjemaat di gereja lokal. Karena kita memiliki komunitas yang saling mengenal, komunitas orang-orang percaya, tempat kita bisa curhat. Tempat kita saling mendoakan. Haleluya. Tetapi jangan curhat kepada penggosip. Jangan mengaku dosamu kepada penggosip. Jangan minta doa kepada penggosip. Karena siang engkau meminta doa untuk masalahmu, malam satu kampung sudah tahu masalahmu. Saya harap di sini tidak ada lagi penggosip. Katakan amin. Katakan haleluya. Tidak. Tapi curhatlah. Mengaku dosalah, minta doalah kepada orang yang
benar. Katakan haleluya. Bukan kepada penggosip, bukan kepada hakim. Ada orang yang sudah remuk hatinya. Dia mendatangi jemaat Tuhan yang lain karena dia pikir jemaat Tuhan ini peduli kepadanya. Dia ceritakan dosa-dosanya. Yang dia dapat apa? Yang dia dapat bukannya doa, tetapi penghakiman. Yang dia dapat apa? Besoknya semua kampung sudah tahu apa dosanya. Apakah orang tersebut dibangkitkan, disembuhkan, atau malah semakin remuk? Dan nyawa orang itu akan ditanggungkan kepada si penggosip dan si hakim ini. Makanya jangan jadi hakim, karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan jangan jadi penggosip. Haleluya. Haleluya. Amin. Supaya kita bisa menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang remuk di sekitar kita. Supaya kita juga bisa masuk ke golongan orang yang benar. Supaya iman kita diperhitungkan Tuhan di dalam doa kita. Saya punya iman, masalahnya hidupmu benar apa tidak? Karena kalau hidupmu tidak benar, imanmu tidak diperhitungkan Tuhan. Itu kenapa di dalam ayat 12 perikop ini dibuka dengan ayat 12 untuk kita hidup benar. Jika ya, katakan ya. Jika benar menurut firman, lakukan. Jika tidak, katakan tidak. Jika tidak sesuai dengan firman, jangan lakukan. Haleluya. Supaya doa kita besar kuasanya, bukan cuma besar, tetapi sangat besar kuasanya. Karena ada hidup benar di situ, ada iman di situ. Kita lihat di dalam Markus 11 ayat 24. Ya, memang kita akan membahas tentang doa, mengupas tuntas tentang doa di seri khotbah berikutnya. Ya, tapi ada beberapa hal yang kami bukakan pada saat ini. Inilah iman yang membuat doamu sangat besar kuasanya. Sesudah hidupmu benar, inilah iman yang membuat doamu sangat besar kuasanya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Yang berkata ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Kristus berkata kepada kita, apa saja yang kita minta dan doakan. Di dalam Yakobus 4 dikatakan apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa tidak akan memperoleh apapun dari Tuhan. Atau kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta kamu mau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kata firman Tuhan di dalam Yakobus 4. Kalau kita minta di dalam doa kita untuk memuaskan kesombongan, ego, harga diri, keinginan daging kita, berarti kita hidup tidak benar. Doa kita tidak didengar Tuhan. Atau kita tidak pernah berdoa, makanya kita tidak memperoleh apapun dari Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, pastikan kita hidup benar dan pastikan kita memiliki iman seperti ini. Haleluya. Bukan terima dulu baru percaya bahwa itu sudah diberikan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja, percayalah, berarti percayanya lebih dulu bahwa kamu telah menerimanya. Makanya saya tidak sulit untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam setiap doa saya. Walaupun kebutuhan saya belum dijawab Tuhan.
Tapi saya percaya saya telah menerimanya. Makanya harus ada pujian, penyembahan, dan ucapan syukur dalam setiap doa. Sebagai pernyataan imanmu bahwa apa yang engkau minta telah engkau terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percayanya lebih dulu, baru Tuhan berikan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Itulah iman yang membuat doa kita sangat besar kuasanya. Katakan amin. Haleluya. Kembali kepada Yakobus 5 tadi, ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 Yakobus 5. Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia hidup di tengah-tengah kemerosotan moral bangsa Israel. Hati Nabi Elia remuk melihat keberengsekan dari bangsa Israel pada saat itu. Karena bangsa Israel pada saat itu lebih memilih untuk menyembah dewa Baal daripada kepada Tuhan. Karena Nabi Elia hidup pada zaman pemerintahan Raja Ahab dan Jezebel. Makanya punya cucu perempuan atau punya anak perempuan, jangan kasih nama Jezebel. Haleluya. Jangan kasih nama itu. Tetapi untuk membuktikan bahwa Tuhan ada. Untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan penuh kuasa, maha kuasa. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan, bahkan menyamainya. Maka Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan iman. Kembali ke ayat 17. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia mendasari doanya dengan hidup benar, mendasari doanya dengan iman yang sungguh-sungguh, maka doanya dijawab Tuhan. Nabi Elia juga berdoa supaya Tuhan mengirimkan api untuk membakar korban persembahan dia. Kenapa? Elia manusia biasa sama seperti kita. Sama, nggak ada beda. Tetapi dia hidup benar. Tetapi dia punya iman yang sungguh-sungguh di dalam doanya. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan berdoalah seperti Nabi Elia. Katakan amin. Manusia biasa yang hidupnya benar dan ada iman yang sungguh-sungguh di dalam doanya. Berdoalah seperti Elia. Ayat 18 tadi kita sudah baca, ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Katakan amin. Ini adalah amanat agungnya Kristus kepada kita untuk merampas jiwa-jiwa dari api itu. Terlebih merampas jiwa-jiwa orang yang kita kasihi dari api itu.
Tetapi dengan cara bagaimana? Apakah dengan cara mengkhotbahi dia 5 kali sehari tentang firman Tuhan? Tidak. Dengan cara dia melihat kita hidup benar. Haleluya. Haleluya. Dengan cara membuat dia melihat doa kita penuh kuasa sama seperti Nabi Elia. Bangsa Israel melihat Nabi Elia berdoa penuh kuasa, maka hujan tidak turun, maka api turun dari langit dan menjilat semua persembahan Elia. Dengan cara menjadi apa lagi? Dengan cara menjadi tempat perteduhan. Orang percaya untuk mengaku dosa kepada kita. Orang percaya untuk meminta doa kepada kita. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Haleluya. Makanya jangan jadi penggosip. Jangan jadi penggosip. Jangan jadi hakim. Amin. Sehingga orang itu bisa kita rampas jiwanya dari api neraka itu. Dan dosanya diampuni. Jiwanya diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu penyakitmu. Tuhan tahu kegembiraanmu. Hari ini kita akan masuk ke dalam doa. Saya mau berdoa untukmu. Saya mengundang yang sedang sakit, yang sedang punya pencobaan, yang sedang punya tantangan untuk maju ke depan dengan iman. Tolong pemain musik dan singers. Haleluya, haleluya. Saya mengundang yang sedang sakit, sakit apapun itu. Yang sedang menderita, sedang memiliki tantangan pencobaan. Ayo maju ke depan. Saya mau berdoa untukmu. Dan tangan kami hamba-hamba Tuhan akan Tuhan gantikan untuk terletak atasmu. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Kami mengundang keluargaku di dalam Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Kemurahan